Kak Talita udah pernah sekali melayani di PAB kita tahun lalu. Dan kembali pada malam hari ini kita bertemu. Halo Kak Talita. Selamat malam, apa kabar Kak? Ya baik, admin mungkin bisa diadakan suaranya Kak Talita. Suaranya Kak Talita nggak kedengaran. Hai. Hai, malam Kak. Selamat malam. Apa ini? Ya, halo Kak. Kedengaran? Ya, kedengaran. Apa kabar Kak? Bagaimana dengan stay at home-nya selama kurang lebih 3 bulan di rumah aja? Puji Tuhan. Tetap salam sehat bebas corona. Amin. Ya, terima kasih buat kesediaannya Kak Talita yang boleh bergabung bahkan mau membagikan firman Tuhan pada malam hari ini bersama kami kembali, PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan. Oke, sebelum kita mulai aja Kak ya, mengingat waktu kita yang sangat dulu, sebelum kita memulai semuanya, kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini ya Bapak. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami anak-anak-Mu boleh meluangkan waktu kami pada malam hari ini untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama mendiskusikan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh Kak Talita pada malam hari ini. Engkau pimpin kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, biarlah dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, sesuai susunan kita pada malam hari ini, kita akan langsung aja. Pada malam hari ini pengurus memilih tema mengatasi kekhawatiran. Saya persilakan. Ya, silakan Kak. Oh ya, tadi nggak kedengaran suaranya. Ini langsung masuk ini ya, penjelasan tema ya. Iya, selamat malam, shalom. Salam sehat bebas corona ya. Pasti semua dalam keadaan yang sehat. Oke, tema kita malam hari ini, saya kemarin di WA beberapa waktu yang lalu sama Elvis. Bolehkah untuk berbagi bersama PPGT Lojanan? Dengan senang hati saya katakan siap. Dan tema yang diberikan adalah mengatasi kekhawatiran. Lalu dengan tema ini saya mencoba mengambil pembacaannya dari Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Mungkin bisa semua buka Alkitabnya. Karena sekalipun terlalu banyak nanti kita membahas tentang tema ini, lalu kita tidak ada dasarnya pada dasar yang sesungguhnya, maka kita juga pasti akan kehilangan arah. Jadi Injil Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Ya, karena kita mau sharing tentang mengatasi kekhawatiran, lalu dasarnya dari firman Tuhan, maka saya akan baca. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dimuliakanlah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang khawatir, saya percaya bahwa semua kita, ada yang sering, ada yang selalu, ada yang kadang-kadang. Entah kita berada di posisi mana, tapi yang namanya khawatir pasti ada dalam diri setiap manusia. Ini sangat manusiawi. Nah, kalau tema kita mengatakan mengatasi kekhawatiran, berarti kekhawatiran ini bermasalah. Ada hal yang bisa ditimbulkan yang berdampak negatif dalam diri setiap manusia. Oleh karena berdampak negatif, maka perlu diatasi. Dan cara orang mengatasi kekhawatiran ini berbeda-beda. Kalau anak-anak Tuhan, kita akan temukan nanti bersama. Apa kekuatan terbesar kita yang dapat menolong kita keluar daripada persoalan, masalah negatif yang muncul karena kekhawatiran. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu khawatir. Khawatir itu adalah rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Itu intinya di belakang. Rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Karena kita sudah mengukurnya berdasarkan pikiran kita dan seolah-olah kita mau jadikan itu sebagai sesuatu yang pasti. Sampai di situ mengerti? Bisa dicerna? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan kita pada malam hari ini, ada 4 kali ditekankan tentang jangan khawatir. Kenapa harus 4 kali? Karena memang Yesus melihat bahwa persoalan kekhawatiran ini menimbulkan hal yang sangat negatif dalam diri manusia. Dan kenapa harus 4 kali dikatakan jangan? Itu berarti Yesus sangat memberi perhatian terhadap kekhawatiran. Sedapat mungkin benar-benar orang yang mengatakan percaya, orang yang benar-benar memiliki Yesus, percaya kepada Yesus, menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, tidak memiliki kekhawatiran. Ini 4 kali penekanannya sangat menunjukkan bahwa Yesus memberi perhatian serius mengenai hal kekhawatiran. Dan di sini tidak lagi dikatakan sebisa mungkin, tapi Alkitab langsung mengatakan jangan, itu berarti tidak bisa ditolerir. Sesuatu yang memang harusnya tidak boleh terjadi. Jangan, dan itu 4 kali. Nah, mungkin ini akan lebih luas nanti kita akan bicarakan ketika kita masuk dalam diskusi. Karena saya akan membahas di tema pendahuluan, lalu nanti di belakang ada penutup. Jadi, saya ingin mendengar input dari teman-teman, kira-kira apa saja yang teman-teman sering, ini kita berbicara bukan melihat. Tapi saya berharap dalam diskusi ini teman-teman mengangkat realita yang memang terjadi dalam kehidupan teman-teman pribadi. Dan kalau berapa kita yang malam hari ini lagi monitor, saya percaya bahwa ada berapa nanti tingkat-tingkat kekhawatiran atau jenis-jenis kekhawatiran yang akan kita bahas bersama. Mungkin seperti itu ya.
Adik Serti Alianri Pailin. Oke, Iya, Kak. bagaimana? Ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi, sambil teman-teman mungkin menyiapkan pertanyaan atau semacam pergumulan kecil yang mau dipertanyakan, nanti bisa disiapkan teman-teman. Kita akan masuk pujian, dan saya persilakan kepada teman-teman yang mengambil bagian. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Puji Tuhan. Terima kasih. Sangat menguatkan bahwa tak usah takut sebab Tuhan beserta kita, termasuk kekhawatiran. Baik, sambil menunggu Kak pertanyaan dari yang lain, ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelum juga dari Zoom ini. Ya, sebenarnya mendasar sih. Apakah rasa khawatir itu selalu buruk, Kak? Apakah kita merasa khawatir itu selalu pada hal yang buruk atau bagaimana? Mungkin itu aja dulu, Kak. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Teman-teman jadi mau Satu aja. Itu dulu, sambil menunggu karena masih malu-malu buat bertanya. Teman-teman bisa masuk di room chat, bisa kirimkan pertanyaannya. Iya, oke. Pertama-tama mungkin ini bagian pembacaan kita adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya. Jadi kalau kita berbicara apakah kekhawatiran itu selalu buruk, tidak. Tidak. Karena apa? Ada kekhawatiran yang membuat kita berjaga-jaga. Artinya waspada, ya. Ada kekhawatiran yang menggiring kita untuk berada pada sikap waspada dan berjaga-jaga. Tetapi kekhawatiran yang dimaksudkan di sini adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan di mana dikatakan berlebihan karena fokusnya itu adalah fokus pada masalah yang dikhawatirkan itu. Sehingga karena fokusnya betul-betul pada hal yang dikhawatirkan itu sehingga dia lupa bahwa sesungguhnya dalam dirinya ada kekuatan yang lebih besar yang dia lupakan pada waktu itu. Saya ingin mengangkat yang seperti ini, ya. Saya tidak tahu ya, apakah saya sampaikan di GMKI waktu itu atau di PPGT Lojanan atau PPGT yang lain yang pernah diskusi seperti ini. Ketika Kleopas dan salah satu temannya dalam perjalanan ke Emmaus, waktu mereka harus meninggalkan karena mereka sudah berpikir bahwa Yesus yang mereka bangga-banggakan, Yesus yang mereka andalkan sudah tidak ada lagi. Mereka kemudian khawatir bahwa tidak ada lagi masa depan kita. Karena ya kita selama ini menghabiskan waktu kita, menghabiskan seluruh tenaga kita, bahkan betul-betul pikiran kita sudah diarahkan kepada Yesus, pikirnya dia mau menjadi raja, sehingga kita nyaman, kita pasti selamat. Orang-orang Yahudi tidak akan melakukan sesuatu yang mencelakakan kita. Tetapi buktinya Yesus harus mati, apa lagi yang akan terjadi pada kita? Pasti kita tidak lagi punya masa depan. Jadi dengan semangat yang bagaimana ya mau dikatakan, akhirnya mereka menempuh perjalanan ke Emmaus. Namun di jalan bisa dibayangkan, Yesus yang selama ini bersama-sama dengan dia, berjumpa dalam perjalanan, tapi mereka tidak mengenal dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dan kalau kita kaji dari tafsiran aslinya, ternyata yang menyelubungi mata Kleopas dan salah satu temannya pada waktu itu adalah ketakutan. Karena mereka fokus pada rasa takutnya, sehingga apa? Dia tidak tahu kalau sesungguhnya Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga ini yang mau dikatakan tadi, kekhawatiran yang menggiring kita pada sikap waspada dan berjaga-jaga, itu saya pikir tidak berdampak buruk. Tapi kekhawatiran yang menggiring kita sampai melupakan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang Yesus katakan, jangan sampai itu terjadi. Serti tadi yang bertanya ya, Serti boleh enggak memberikan contoh? Menurut Serti mana kekhawatiran yang Serti anggap menurut saya ini tidak berdampak buruk? Gimana ya? Maksudnya kan kalau misalkan kita menganggap ada beberapa pilihan kan di dalam kehidupan, ada pilihan, terus kemudian kita sudah tahu sebenarnya ini pilihan, misalkan ada dua pilihan ini Kak. Satu pilihan ini bukan pilihan apa-apa ya, sekalipun misalkan pendidikan, misalkan pelayanan segala macam, kita udah tahu misalkan pilihan yang kita sebenarnya dari hati kita itu udah tahu nih benar gitu. Ini kita udah tahu nih kayaknya bagus, tapi ternyata kita masih kayak khawatir gitu loh. Merasa pilihan kayak ya benar nggak sih gitu.
Nah, yang saya mau katakan tadi contoh ya, kalau umpamanya khawatir tapi tidak berdampak buruk karena menggiring kita kepada kekhawatiran, menggiring kita kepada sikap berjaga, kemudian waspada. Contoh, adakah manusia yang tidak khawatir sekarang dengan adanya virus corona? Ya ada. Ya, Udah semua ada. khawatir kan? Tapi ketika kekhawatiran itu dibangun untuk menggiring kita pada sikap berjaga, wah khawatir kita ini karena ada namanya OTG. Jadi, wah saya harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau tidak ada sudah rasa yang seperti itu, ada Tuhan kok, ini kok enggak mesti kita ini kan sehat, kita cuci tangan kok apa. Tapi kalau kita berpikir, wah ini nggak boleh, ini ada OTG dan lain sebagainya, maka dia akan menggiring kita untuk lebih berjaga-jaga dan lebih waspada. Kalau menurut saya ya, menurut saya secara pribadi, kalau kekhawatiran dalam tingkat yang seperti itu, saya pikir itu tidak masalah. Itu malah membawa kita pada sikap waspada dan berjaga-jaga. Nah sekarang mengenai pilihan tadi ya. Ya. Nah ini pernah di PPGT Lojaran enggak saya pernah bahas ini? Dulu saya pernah bahas begini. Kadang-kadang kita selalu mengukur yang terbaik berdasarkan apa yang kita putuskan dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Contoh, kita menentukan pilihan. Saya nanti kalau tamat SMA saya mau kuliah ambil jurusan ini, ya kan? Lalu ini kita sudah doakan, kita sudah bimbel. Ini pengalaman pribadi. Saya dulu itu, waktu tamat SMA, ambil jurusan IPA. Mulai kelas 1 sampai kelas 3, ikut les. Setelah selesai SMA, ikut bimbel lagi di Makassar. Karena apa? Mau masuk Unhas jurusan kedokteran. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak pernah sama sekali memasukkan berkas-berkas saya di Unhas, tapi karena ada satu hal, saya tergiring untuk memasukkannya di STD Inti Makassar. Ini tidak pernah dimimpikan, tidak pernah dicita-citakan. Nah, Kenapa saya memilih pada waktu itu untuk kedokteran? Karena saya berpikir, wah kalau saya di kedokteran saya pasti kaya, uangku pasti banyak, saya pasti begini. Itu kan pikiran kita, pilihan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang sudah kita bayangkan akan terjadi. Yang saya katakan tadi belum pasti. Nah akhirnya apa? Kecewa kan? Ketika seperti saya keadaannya, wah saya dulu masuk kedokteran, kenapa saya masuk STT Inti? Mana ini tidak sama penghasilannya apa sih? Kalau mau berpikir seperti itu kan. Tapi kan ujung-ujungnya kita akan berpikir bahwa ya yang terbaik Tuhan selalu tunjukkan. Lalu umpamanya yang dikatakan tadi sama Serti, menentukan pilihan ya. Ya. Bisa diperjelas sedikit menentukan pilihan. Lalu konsepnya sudah jelas. Tapi tidak jadi menjatuhkan pilihan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan. Iya. Begitu. Ya, itu kan kekhawatiran yang seperti itu. Jangan sampai saya salah memahami maksud yang diinginkan oleh Serti. Sebenarnya relate gitu loh Kak, dari apa yang sebenarnya salah satu pergumulan PPGT yang sempat kemarin sampai di telinga pengurus tuh seperti karena ini kan musim-musimnya lagi untuk ke jenjang pendidikan teman-teman yang dari SMA untuk menuju perkuliahan. Banyak pertimbangan yang harus teman-teman pertimbangkan gitu. Ada yang mesti karena jarak rumah, ada yang begini, ada yang sudah pengen di jurusan ini tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan, atau justru kayak orang tua maunya yang seperti ini tapi kita tidak bisa gitu. Nah itu salah satu kekhawatiran juga kan sebenarnya yang sebenarnya seperti apa, bagaimana? Ya, kalau saya sih secara pribadi menyikapi yang seperti itu, saya itu selalu belajar begini, setiap hal, tapi intinya begini ya, jangan kita menjadikan itu sebagai kekhawatiran ketika kita tidak menggumuli dalam doa. Artinya begini, segala sesuatu kalau kita sudah gumuli di dalam doa dan tetap terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, kita harus katakan dengan iman bahwa Tuhan yang membawa saya ke sana. Dan semua cara dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan kita pada rancangannya. Itu pemahaman saya. Contoh, sudah pernah dengar ceritanya, ini ada di dunia maya ini, ada di Facebook kadang muncul ceritanya ini. Seorang penjual tahu, penjual tempe. Kehidupannya itu sangat ditentukan oleh berapa tahu dan tempe yang laku setiap hari. Kemudian setiap harinya dia harus naik taksi ke pasar karena perjalanan yang jauh. Tapi suatu hari dia ketinggalan taksi itu dan hanya satu taksi yang harus lewat situ. Akhirnya dia bersungut-sungut dalam hatinya, ini nanti masih mungkinkah tahu dan tempe saya laku? Padahal saya harus berjalan kaki dan sudah siang saya sampai di pasar. Sambil bersungut-sungut hatinya,
tiba-tiba dia terpeleset, jatuh, tahu dan tempe tumpah semua, tambah tidak ada kan yang didapat. Dia pulang ke rumah. Baru 5 menit sampai di rumah datang berita bahwa taksi yang sering menjemput petani dan semua pengusaha-pengusaha yang ada di kampung itu menuju ke kota jatuh ke jurang. Dan tidak ada penumpang satupun yang selamat. Artinya apa? Kalau kita sudah gumuli di dalam doa, lalu terjadi di luar daripada apa yang kita inginkan, dengan iman kita harus katakan bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk ada di sana. Karena apa? Kalaupun kita memaksakan apa yang kita anggap baik, belum tentu itu benar-benar baik. Kita paksakan apa yang kita anggap terbaik, belum tentu itu benar-benar terbaik. Contoh, lihat kondisi sekarang. Ada orang yang hanya tamat SMA, pekerjaannya lebih bagus daripada mereka yang sarjana. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Ada orang kuliahnya cari kedokteran, cari teknik sipil, cari yang bergengsi. Ada orang cuma komputer dan lain sebagainya, tapi pekerjaannya jauh lebih mapan daripada mereka yang posisinya lebih bergengsi. Jadi jangan kita selalu menjadikan pasti sesuatu yang masih ada dalam pikiran kita. Karena apa? Makanya Tuhan bilang, coba lihat di ayat 32. Tuhan bilang apa? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, orang yang selalu khawatir tentang masa depannya, orang yang selalu khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan, itu hanya dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa kira-kira hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Karena anak-anak Tuhan tidak akan ada yang masa depannya tidak sukses. Karena apa? Dia punya Bapa yang kaya. Dan ayat 30 dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba bayangkan, kita ada di sini, lalu Tuhan di atas lebih melingkupi kita, dia tahu persis perjalanan hidup kita, dia tahu persis mana yang terbaik untuk kita, dia tahu persis mana yang bisa membawa kita menjadi sukses. Jadi jangan kita yang atur Tuhan berdasarkan pikiran kita, saya bisanya begini, saya cocoknya teknik sipil karena ada om saya kerja di sini, nanti kalau selesai pokoknya saya pasti langsung kerja. Belum tentu. Ini belum tentu. Akhirnya orang tua mungkin menggiring, di sini aja nak, begini-begini karena kondisi keuangan orang tua begini-begini. Mungkin juga itu cara Tuhan untuk menggiring kita. Mungkin saat itu Tuhan bisa saja dengan cara yang Tuhan rancang sendiri untuk memberikan berkat bagi kebutuhan kita. Seandainya Tuhan mengizinkan kita di tempat yang kita inginkan, tapi Tuhan tidak mewujudkan itu karena memang Tuhan mau giring kita ke satu tempat yang Tuhan melihat bahwa kesuksesan kita ada di situ. Ada seorang ibu pernah bilang begini, karena sekarang dia sukses, suaminya dokter, dulu anaknya leukemia. Lalu dia katakan begini, dulu suaminya masih sekolah, anaknya kena leukemia, sekarang sukses, uang itu mau diapain pun ada. Lalu dia bilang begini, Bu, seandainya saya selalu menangis kalau lihat Bapak gajian. Kenapa? Seandainya dulu Bapak sudah punya uang seperti ini, baru anak saya kena leukemia, pasti dia masih hidup. Saya kasih jawaban apa? Saya bilang, Bu, kalau Tuhan masih izinkan anak itu hidup pada saat itu, pasti dia dengan caranya sendiri, dia akan kasih berkat supaya anak itu bisa hidup. Dan inilah sebenarnya hal yang paling mengganggu kita untuk menjemput kesuksesan yang Tuhan tentukan untuk kita. Karena kita terlalu banyak mengukur dari apa yang kita pikir sebagai sesuatu yang terbaik. Oke, baik Kak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Oke. Dari Saudara Ebet. Hai Kakak Ebet yang lagi di Balikpapan. Semoga sehat ya. Oke. Apakah penyebab besar yang membuat seseorang khawatir dan apakah khawatir dapat menyebabkan dosa? Ya, itu Kak. Ini kalau berbicara tentang dosa, saya ini takut sekali. Karena saya itu tidak mampu juga untuk menyelami pikiran Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat tentang dosa. Contoh ya, mungkin saya berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena saya itu tidak pernah ingin menjudge sesuatu itu kalau memang ini bahwa itu dosa, itu bukan. Kecuali memang itu sangat prinsip ya. Contoh, saya selalu di sini, saya selalu ketika melayani saya bilang begini. Ketika orang bilang begini ke saya, Bu, Pak Tanggaran Tesek tuh suka judi dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidak mau bermasalah dengan keadaannya. Dia mau Pak Tangga Tesek, dia mau apapun. Tapi yang saya mau tahu bahwa dia harus
dia harus saya isi dengan firman Tuhan. Jadi saya tidak mau membelakangi mereka, saya malah tarik menjadi sahabat. Dia mau jadi siapapun dirinya, bagaimanapun masa lalunya, bagaimanapun hidupnya, orang bilang dosa apapun, ingat ya, dosa besar, dosa kecil tidak ada. Jangan kita terlalu menjudge seorang bahwa dia orang berdosa, padahal kita juga ada hal yang tersembunyi kita lakukan, tapi sebenarnya itu juga dosa. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita menghindari orang, padahal sebenarnya kita harus datangi. Lalu saya bilang begini, kalau masih saya yang bermasalah dengan dia, itu sulit dia berubah. Tapi kalau sudah dia yang bermasalah dengan dirinya karena diterangi oleh firman Tuhan, sehingga dia bermasalah dengan dirinya untuk menyadari bahwa itu salah, itu yang benar. Makanya semakin orang berada dalam kondisi seperti itu, semakin kita harus isi dengan firman Tuhan. Perempuan berzina. Semua datang bawa, ini perempuan tidak beres, berzina, berdosa. Tapi Tuhan bilang apa? Siapa yang tidak pernah berdosa di sini? Lemparlah dia dengan batu. Pulang satu-satu. Lalu Tuhan bilang apa sama dia? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya setiap mendampingi orang tidak pernah mengatakan dosa. Tidak pernah ngomong dosa. Saya selalu cuma bilang itu tidak benar di mata Tuhan. Itu tidak benar di mata Tuhan. Karena kapan kita sering mengungkapkan bahwa kamu berdosa, itu dosa. Seolah-olah kita, saya pribadi ya yang berperasaan seperti itu. Seolah-olah saya mengatakan dia ini hina sekali dan saya suci. Sehingga saya hanya datang dengan mengatakan itu tidak benar di mata Tuhan. Sekarang kalau mau berbicara, apakah kekhawatiran itu dosa? Saya harus berhadapan dengan dia. Sejauh mana tingkat kekhawatirannya? Kalau kekhawatirannya itu sampai merusak dirinya, ini perlu diobati. Ini perlu pendampingan. Ini perlu terus-menerus dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena apa? Jangan kita menunggu begini, sudah sering dikasih firman Tuhan tidak berubah, itu bukan tugas kita loh. Ada masalah dengan internetnya? Ya, itu bukan tugas kita. Perubahan dan kesembuhan, pertumbuhan seseorang bukan tugas kita. Ingat itu, bukan tugas kita. Tapi tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Mengenai kapan orang itu berubah, mengenai bagaimana pertumbuhan orang itu, kapan orang itu sembuh, itu urusannya Tuhan. Tapi urusan kita adalah bagaimana menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan tentang sesuatu yang sedang dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan diri kita secara pribadi. Jadi itu tadi ya, apakah kekhawatiran itu dosa? Saya mau katakan bahwa ketika saya berdampingan dengan orang yang bertanya ini, saya harus lihat tingkat kekhawatirannya sampai di mana. Dan saya mau katakan ketika sudah sampai merusak dirinya, saya akan katakan mungkin yang hal seperti ini tidak benar di mata Tuhan. Harus kita berpindah sedikit untuk bergeser sedikit untuk membiarkan Tuhan ke depan supaya dia menunjukkan mana sebenarnya yang benarnya. Seperti itu. Itu saya ya, itu saya. Jadi sekali lagi saya katakan itu pemahaman iman saya dan cara saya bersama dengan orang lain. Yes. Untuk pertanyaan selanjutnya, ternyata ada dari Kak Bertin. Kak Bertin, hai. Ada tadi satu, mohon maaf, saya baca tadi di sini ada yang tidak terjawab, apa penyebab besar yang membuat orang khawatir. Ya kan? Ketakutan yang penyebab terbesar orang itu khawatir adalah seperti tadi, menakutkan sesuatu yang belum pasti terjadi, menakutkan sesuatu yang dia harapkan tidak terjadi. Contoh, mau mendaftar di ini, khawatir tidak diterima kan? Corona, suami PHK, khawatir tidak bisa beli beras kan? Itu berarti menakutkan sesuatu yang masih di depan. Makanya Tuhan bilang, yang kamu pikirkan apa yang kamu jalani hari ini. Besok itu urusannya Tuhan lagi. Ya kan? Buktinya banyak orang yang mengeluh, suaminya tidak kerja. Tapi coba lihat meja makannya, sama aja makanannya dengan orang yang kerja. Betul apa tidak? Penyebab terbesar kekhawatiran kita adalah ketakutan tidak terwujudnya apa yang kita impikan atau kita harapkan. Dan ini yang makanya 4 kali Tuhan bilang jangan, karena Tuhan bilang apa? Ada hal yang Tuhan tidak senang memelihara kekhawatiran ini. Yang pertama, kita tidak melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita meragukan kemampuan Tuhan untuk mencukupi apa yang menjadi kekurangan kita. Padahal Tuhan cuma bilang apa? Yang sanggup kamu lakukan, kamu lakukan. Di luar kemampuanmu, saya yang akan melakukannya. Ini janjinya berkali-kali disampaikan. Tapi kita tidak pernah mau membuktikan itu dalam hidup kita.
Tuhan bilang apa? Kamu maju satu langkah saja, Allah akan turut bekerja. Tapi satu catatannya, untuk membuktikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus hidup setia dan taat. Karena Tuhan tidak mau bekerja ketika kita tidak hidup setia dan taat. Seperti Ada tema namanya untuk berkat. minggu, Ya. buah ketaatan gitu. Ya. Ya, Seperti buah ketaatan. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan melihat. Itu tema minggu kemarin itu indah sekali. Kenapa? Kalau kita sudah berada dalam titik keterbatasan, apa yang terbatas? Bukan hanya makanan, minuman, bukan hanya uang dan lain sebagainya. Banyak hal yang terbatas dalam hidup kita. Terbatas untuk mendapatkan seseorang, terbatas untuk melanjutkan kuliah, terbatas untuk menentukan sendiri pilihan. Apa yang Tuhan katakan dalam segala keterbatasanmu itu, yang penting Tuhan melihat bahwa engkau tetap setia dan berserah kepadanya, Tuhan pasti menyediakan. Jehovah Jireh. Tapi jangan kita tuntut Tuhan menyediakan seperti apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau itu belum tentu itu yang terbaik. Tapi siaplah untuk menerima yang Tuhan sediakan, karena itu pasti terbaik. Oke, baik Kak. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Dari Kakak Bertin tadi, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana seseorang Kristen menyikapi kekhawatiran atau kecemasan berlebihan yang didiagnosa oleh dokter akibat mental illness atau penyakit mental? Yang kedua, apa yang bisa menguatkan si penderita? Dan adakah yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sekitarnya, terutama karena hal seperti ini kadang susah dianggap sebagai kekhawatiran biasa? Iya, benar. Ini ada. Apa ya? Bagaimana membahasakan ini? Ada kekhawatiran yang seperti ini. Dan ciri-cirinya itu, mudah-mudahan saya tidak salah, mudah-mudahan searah dengan yang bertanya nih. Coba angkat tangan yang bertanya ini. Ya. Maksudnya ada di sini enggak yang bertanya tentang hal ini? Ada nih Kak. Sebentar kayaknya. Siapa? Ada Kak Bertin. Mana Kak Bertin? Hai Bertin. Ya. Oke, di ruang sebelah. Ternyata nggak terbuka di saya. Ya. Ini mau juga dianggap sebagai fobia. Kadang-kadang kelihatannya seperti fobia, kecemasan yang seperti ini. Artinya, karena saya dulu juga, apa ya istilahnya kemarin saya itu karena terlalu overprotective dengan anak saya, sehingga saya selalu dihantui. Dimanapun saya selalu membayangkan celaka. Ini dulu saya pernah begini. Jadi ini pas. Dulu saya tuh kalau pergi-pergi, saya biasa membayangkan begini, tiba-tiba anak ketik kompor, kemudian menyala, dia rumah terbakar. Saya selalu membayangkan yang seperti itu, padahal ini belum tentu terjadi. Tapi mencemaskan, dan kadang kalau sudah masuk zona begitu, keringat dingin, ketakutan, mau nelpon. Jadi saya itu gelisah, kadang ikut-ikut pertemuan, tiba-tiba membayangkan, tiba-tiba dia pergi naik sepeda, kemudian jatuh atau ditabrak motor dan lain. Saya selalu tergiring untuk membayangkan sesuatu yang aneh-aneh. Membayangkan sesuatu, itulah tadi, sebenarnya tidak pasti, belum pasti terjadi. Jadi saya sendiri yang menyakiti diri saya dengan pikiran-pikiran, halusinasi yang saya buat sendiri, untuk saya takuti sendiri. Itu saya pernah ada di titik ini. Waktu saya masih anak pertama dan anak kedua. Nah, pertanyaannya di sini, ini kalau ini, yang seperti ini orang nggak biasa. Padahal sebenarnya kita yang mengalami ini menderita banget. Benar, menderita, karena hadir terus. Pokoknya pada saat kita tidak melihat, pasti membayangkan yang menciptakan halusinasi yang menakutkan, sehingga membuat kita ketakutan. Nah ini Bertin, apa yang akan menguatkan si penderita? Kalau saya dulu itu, saya suka bilang begini. Saya bilang sama orang-orang yang sering jalan sama saya bilang, tekan artinya tekan begini. Oh kamu itu kayak enggak percaya Tuhan saja. Dia yang selalu bilang, katanya ya semampu yang kita lakukan, di luar batas kemampuan kita pasti Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Apa itu dia sendiri yang seperti itu. Jadi saya itu selalu meminta kepada mereka untuk tekan saya supaya saya merasa
iya ya saya ini selalu ngomong begitu kok, saya sendiri yang ini. Jadi karena tekanan itu akhirnya saya membuat benteng. Akhirnya saya membuat benteng sendiri dalam diri saya. Akhirnya saya lepas. Saya lepas dari itu. Sekarang kalau saya pergi-pergi, saya keluar itu saya bilang pokoknya ya, di luar daripada jangkauan mata saya, jangkauan kehadiran saya, Tuhan pasti menjaga. Saya sudah kuat untuk bilang Tuhan. Dulu saya ragu. Tapi sekarang kemanapun saya pergi, saya terlalu kuat sekarang untuk mengatakan bahwa Tuhan, kesiapan kita ini untuk berada pada konteks itu. Dan yang berikut saya sudah bilang, kalaupun harus terjadi apa-apa, saya percaya tidak ada selai rambut pun yang akan gugur tanpa kehendak Tuhan kalau kita sudah serahkan sama Tuhan. Jadi yang pertama itu datanglah sama Tuhan. Yang kedua, jangan marah kalau teman-teman di samping kita itu menekan kita, karena sebenarnya pada saat kita ditekan itu kita juga semakin terbentuk untuk membuat benteng sendiri, sehingga oh iya kenapa saya harus begitu, oh iya malunya saya yang sering ngomong kok saya ini. Akhirnya sekarang aman. Kalau saya dulu begitu. Lalu ya teman-teman perannya seperti itu. Kita harus peka-peka dengan teman-teman kita bahwa ini tipenya selalu dihantui ketakutan, dan kita juga harus terbuka sama teman-teman. Kalau saya terbuka memang, sehingga saya minta orang tekan saya karena saya terbuka. Saya bilang saya satu kelemahan saya terlalu khawatir ini. Akhirnya orang, saya bilang tolong tekan saya dengan apapun supaya saya bisa tergiring ke sana. Jangan kita sembunyi apa yang kita takuti saat ini, apa yang menguasai pikiran kita dan membuat kita selalu gelisah, cemas dan lain sebagainya, harus kita sampaikan, termasuk teman-teman, termasuk kalau ada dosa di masa lalu. Ini banyak ini yang mengikat orang dalam ketakutan, kecemasan. Karena apa? Kita selalu menyimpannya supaya kita aman-aman aja dilihat oleh orang. Bisul itu, kapan tidak dikorek, dia tidak akan sembuh. Tapi satu kali kita pecahkan, memang sakit. Kemudian keluarkan semua nananya, memang kita sakit. Tapi setelah sembuh, kita bebas dari bisul. Dan ingat, jangan dengar kata orang. Tuhan tidak pernah memperhitungkan masa lalu orang. Tapi Tuhan melihat perubahan dalam diri setiap orang. Jangan kita hidup dibentuk oleh pikiran orang, salah, tapi hiduplah dibentuk oleh pikiran Tuhan. Kau punya masa lalu yang seperti apapun, bilang sama Tuhan, pecahkan dan keluarkan itu. Orang mau bilang apapun tidak usah peduli. Karena yang akan menilai hidup kita bukan manusia, tapi kita. Belum tentu juga yang menilai kita, dia tidak punya dosa yang tersembunyi. Oke Kak, sepertinya masih ada lanjut pertanyaannya. Apakah Tuhan mengizinkan sebuah kekhawatiran atau kecemasan tetap ada di hidup orang percaya, seperti kasus Ayub atau Rasul Paulus? Boleh diperjelas sedikit kasus Ayub itu yang posisinya di mana? Nah, ini cuman seperti itu Kak pertanyaannya. Kayak apakah Tuhan bisa mengizinkan sebuah kekhawatiran atau kecemasan tetap ada di hidup orang percaya? Saya baca dulu 2 Korintus ya, karena saya harus baca 2 Korintus dulu ya, karena ini konteksnya saya harus tahu kenapa harus ada kekhawatiran di situ, ya. Maaf, 2 Korintus 2 pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Maksudnya di sini, saya malah tidak menemukan kekhawatiran di sini. Lalu kasusnya Ayub, apakah Tuhan bisa mengizinkan sebuah kekhawatiran? Bisa. Yang seperti yang saya katakan tadi, tergantung kekhawatirannya. Yang penting kekhawatiran itu tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan, tidak meragukan kemampuan Tuhan untuk mencukupi, tidak meragukan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Kalau kekhawatiran itu menggiring kita pada tingkat penjagaan dan kewaspadaan, itu tidak masalah menurut saya. Karena saya juga harus punya kekhawatiran. Kapan saya tidak punya rasa khawatir, ya saya akan seenaknya saja, apapun yang saya mau lakukan. Tapi kalau ada sedikit yang menekan, oh iya ya, jangan terlalu ini. Saya mau kasih sedikit ayat ya seputar tadi, karena ini kan anak mau kuliah semua ya. Kisah Hagar. Dengar khotbah minggu lalu? Kisah Hagar? Iya kan? 2 minggu lalu ini kisahnya Hagar. Ada yang ingat temanya? Nah,
Sebelum buah ketaatan. Kalau buah ketaatan kan Ishak dipersembahkan. Sebelumnya itu? Apa Lupa. coba? Lupa ya. Yang Hagar kehabisan air dalam kirbatnya ya. Ingat pembacaannya? Abraham. Ini Abraham korban juga sebenarnya. Korban kekhawatiran. Sarah yang korban kekhawatiran. Kenapa? Tuhan sudah bilang berkali-kali akan ada anakmu. Akan ada anakmu laki-laki. Tapi apa coba yang dibilang Sarah? Dekati mau saja Hagar. Mungkin lewat dia kau punya anak. Coba. Kekhawatiran kan? Akhirnya apa? Salah jadinya. Setelah Ishak lahir, sakit hatilah dia ketika anaknya bermain bersama. Kenapa dia takut? Karena takut Ismail juga ikut menjadi ahli waris. Akhirnya dia minta diusir. Diusirlah. Abraham tidak mau sebenarnya. Dia kesal. Kenapa harus diusir? Dia juga anakku. Sampai di pasal 17 itu dia minta sama Tuhan. Tuhan, bolehkah Ismail aja yang Tuhan perkenankan? Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, saya tidak akan pernah pakai dari keturunan Ismail. Tapi harus keturunan Ishak yang kuberkati. Betapa istimewanya kita. Teman-teman, ini pegang ini. Pegang ini. Memang Ismail tidak diizinkan. Kita dari keturunan Ishak yang diizinkan. Pegang ini. Betapa istimewanya kita. Yang berikut, permintaannya Sarah, usirlah Hagar bersama anak itu. Lalu Abraham memberikan dia roti dan air dalam kirbat dengan ukuran cukup untuk melewati padang gurun. Lalu dibawa, setelah habis di padang gurun, dia lalu membuang anak itu ke semak-semak. Betul kan? Mesti ingat ceritanya. Membuang anak-anak itu ke semak karena pikirannya Hagar. Ini pikiran ya yang belum tentu terjadi, kekhawatiran. Hagar bilang, enggak ada sumber minum. Roti sudah habis, anak ini pasti mati. Saya enggak tega lihat dia mati, biar aja saya buang di semak. Sesudah itu Hagar menarik diri, pergi menjauh dari semak itu karena dia enggak tega melihat Ismail mati. Lalu dia juga berpikir setelah Ismail mati, pasti dia juga akan mati karena tidak ada air dan tidak ada makanan. Tapi Tuhan bilang apa? Hei Hagar, kamu kan sudah pernah kubantu dulu. Waktu kamu melarikan diri, kamu di padang gurun, saya bantu kamu. Masa kau lupa siapa saya? Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah susah hatimu Hagar. Tuhan selalu mengawali ketika dia akan menyatakan jawaban atas pergumulan kita, kekhawatiran kita, diawali selalu dengan uji ketaatan. Diberikan perintah. Bangunlah, ambillah anak itu, bimbinglah dia. Saya akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Coba. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Sekalipun orang tua kita hari ini kita lihat tidak punya apa-apa, tidak punya sumbernya. Tapi kalau Tuhan sudah rancangkan kita mau jadi seperti apa, pasti kita akan jadi seperti itu. Asal, sekali lagi asal, kita berjalan pada rancangan Tuhan. Kita terus mau diarahkan dan dibimbing oleh Tuhan berjalan pada apa yang semestinya Tuhan inginkan. Akhirnya Hagar melakukan, dia ambil, kemudian di Alkitab dikatakan Tuhan membuka mata Hagar dan dilihatnya ada sumur. Langka padang gurun ada sumur. Tapi yang langka itu Tuhan bisa buat nyata dalam hidup kita. Kalau kita mau menuruti perintahnya. Intinya begitu. Kalau kita mau menuruti perintah Tuhan, yang langka, yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin, Tuhan bikin nyata. Sekali lagi ayat 32 tadi dikatakan, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Cuma jangan tuntut Tuhan nyatakan seperti yang kita mau, jangan tuntut Tuhan nyatakan seperti waktu yang kita mau, tapi tenangkanlah diri untuk menunggu waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Ya baik, teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada gini, sebenarnya sempat terlintas sih Kak, seperti ini. Ini nggak tahu ya, mungkin hanya saya atau teman-teman yang lain wajar sebenarnya. Kadang orang bilang wajar sebenarnya kalau kita khawatir akan masa depan kita. Ada yang bilang wajar gitu kan, wajar karena melihat dengan keadaan kita sendiri. Tapi gini, kita kadang lebih cenderung kayak gini. Kayaknya ke depannya nggak akan jadi apa-apa deh. Mengingat banyak dosa yang saya lakukan, banyak hal yang benar yang menurut Tuhan nggak benar saya lakukan. Sebenarnya akhirnya kita mengintimidasi pikiran kita, kayaknya nggak akan jadi apa-apa deh depannya. Kok kayak gini-gini aja gitu kan? Maksudnya kayak ya udah, terlalu ada yang malah
malah ada yang justru pilihan parahnya, ya udahlah nggak apa-apa, sudah nggak punya harapan, ya udahlah hidup seenaknya aja. Terus kayak ya udah makin jatuh dosa karena udah berpikiran seperti ini, Kak. Karena udah sejauh ini, sudah seberdosa ini, akhirnya kayaknya nggak bakal punya masa depan deh, yang kayak gitu mungkin itu tadi yang bilang khawatir yang berakibat buruk itu kali, Kak. Itu namanya orang yang tidak punya usaha. Yang berikut, apa yang kita pikirkan, itu yang akan Tuhan nyatakan. Ingat Abraham? Ishak bilang apa? Sudah ada korek, sudah ada api, ada kayu. Mana dombanya? Apa jawaban Abraham? Tenang aja, Tuhan pasti sediakan. Apakah Abraham tahu kalau Tuhan mau menyediakan? Tidak terbayang. Tapi Abraham selalu berpikir begini, kalaupun Tuhan membuat dia harus melakukan itu, solusi Tuhan pasti sediakan. Jalan keluar dari semuanya Tuhan pasti sediakan. Sekalipun mungkin Ishak harus mati, pasti Tuhan kuatkan saya. Pasti Tuhan hiburkan saya. Pasti ada solusi yang Tuhan berikan buat saya. Tidak mungkin saya akan buntu, tidak mungkin saya akan tertindas dengan kejadian itu. Karena Tuhan yang meminta, saya hidup dalam ketaatan. Tapi apa yang ada di pikiran Abraham, Tuhan pasti menyediakan. Itu nyata. Benar-benar Tuhan menyediakan. Orang sukses bilang apa? Pikiranmu itu menentukan hidupmu. Kalau kau bilang enggak bisa, pasti kau enggak bisa. Tapi sekalipun tidak bisa sebenarnya, tapi kalau kita bilang pasti bisa, itu pasti bisa. Karena apa? Setiap pikiran kita itu, apa yang kita pikirkan menggerakkan seluruh adrenalin dalam tubuh kita untuk melakukan usaha. Dan justru usaha itu yang Tuhan berkati sehingga menjadi nyata jika itu memang Tuhan lihat baik buat kita. Orang sukses itu prinsipnya begitu. Coba lihat orang marketing, multi level. Sebenarnya ada yang tidak pintar, ada yang tidak ini, tapi dia selalu percaya bahwa dia pasti bisa. Dan benar-benar dia bisa. Makanya kan istilah yang ngetren di orang sukses itu adalah, kamu pasti bisa. Anak-anak mau ujian, selalu didoktrin pikirannya, kamu pasti bisa. Karena sesuatu yang tidak mungkin sekalipun, ketika kita katakan pasti bisa, maka pasti kita bisa. Abraham mengatakan Tuhan pasti menyediakan. Dia betul-betul menikmati Tuhan menyediakan. Makanya orang selalu bilang positive thinking every day. Itu. Jangan kita yang mengintimidasi sendiri. Sebenarnya kita bisa maju. Bisakah yang liturgi nanti minggu depan adik Talita, oh enggak bisa Kak saya. Jangan gemetar ke anu ya. Belum juga tampil sudah mengintimidasi dirinya bahwa saya pasti gemetar, padahal itu belum tentu. Tuhan bilang apa? Asal kau berdiri, Roh Kudus memampukanmu berkata-kata. Coba sekali. Ini saya selalu sampaikan ke ibu-ibu PWGT yang susah untuk dimotivasi, tapi bersyukur ini sukses sekali saya lakukan di jemaat. Pokoknya, teman-teman, yang penting kita punya kemauan berdiri saja. Ketika kita sudah berdiri, pastikan bahwa Roh Kudus mampukan kita berbicara. Yakin saya minggu depan kalau ada lagi yang pimpin liturgi, hati kita bilang begini, coba saya lagi ya disuruh pimpin liturgi. Belum pernah sih mengetes pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus mau bekerja, kita yang mengintimidasi diri kita enggak bisa. Kayaknya kamu sudah bisa melayani deh, ayo kita persiapan bersama melayani sekolah minggu. Enggak bisa sekali saya sekolah minggu. Jangan, bagaimana berkata-kata. Belum juga dicoba, sudah mengatakan tidak. Pasti tidak akan pernah bisa. Tapi itu bersyukurnya dengan orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, ini bukan bahasa kasar ya, agak sotak. Pedenya berlebih. Karena apa? Dia tidak tahu, tapi mau selalu dibilang tahu dan sebagainya. Tapi orang seperti ini bisa maju, bisa sukses. Karena dia selalu merasa bahwa saya pasti bisa, saya juga bisa, dan lain sebagainya. Semua hal bisa kita lakukan. Karena Roh Kudus memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Terus mengingat sekarang yang sedang terjadi Kak, kayak pandemi sekarang ini kan banyak sekali sebenarnya di masa-masa seperti ini antara ujian sama antara apa ya buat kita lebih banyak ke ujian, terus lebih jatuhnya kekhawatiran sih Kak. Ada beberapa yang akhirnya di PHK atau dirumahkan karena pekerjaan. Terus ada yang benar-benar hilang pekerjaan karena ini sekarang ini akhirnya lebih kayak khawatir. Aduh, sebenarnya ini dan bagaimana menghadapi ini yang penting. Bagaimana menghadapi kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah pandemi sekarang. Nah, itu yang untuk orang
kehilangan pekerjaan. Dan ada teman-teman juga yang sedang berjuang, yang ada benar-benar ada di garda terdepan. Ini kita udah tahu pasti nih, kekhawatiran mereka jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak di garda terdepan kan. Karena mereka harus berkomunikasi langsung, bahkan ada berada dalam ruangan bersama orang-orang yang misalkan terinfeksi atau segala macam. Terus kemudian mereka juga harus mikir, bahkan ada yang sudah dikarantina yang tidak pulang dan mengkhawatirkan keadaan orang tuanya itu seperti apa, kayak gitu loh Kak. Oke, yang pertama kehilangan pekerjaan ya. Ya, kekhawatiran karena kehilangan pekerjaan. Ini namanya dinamika hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita tetap harus berada dalam zona yang seperti ini. Karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita mengikut Dia, maka kita akan selalu berada pada zona nyaman. Iya kan? Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika engkau mengikut aku, maka engkau akan selalu berada di zona nyaman. Tapi Tuhan bilang apa? Sekalipun engkau tidak berada di zona nyaman, ketika engkau mengikut aku, engkau pasti sanggup untuk melewatinya. Bisa diterima enggak sampai di situ? Saya ulang ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita berada pada zona nyaman. Tapi Tuhan menjanjikan, sekalipun kita tidak berada di zona nyaman, tapi pemeliharaan Tuhan itu, penjagaan Tuhan itu selalu ada. Nah, oke, masalah pekerjaan. Ini dinamika hidup yang memang harus selalu kita jalani. Tapi satu prinsip, mari kita bertaruh dengan Tuhan. Tuhan selalu bilang begini, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan dalam hidupnya. Justru di saat kita tidak punya, sebenarnya kita harus melihat bahwa Tuhan benar-benar ada dan bekerja. Kalau kita memberi dalam kelimpahan, itu biasa. Tapi kalau kita tidak punya, baru kita memberi, itu luar biasa. Ya kan? Karena kalau dari kelimpahan kita memberi, pasti sisa-sisanya. Tapi kalau dari kekurangan kita memberi, maksimal sekali, Mikodong. Itu yang kupunya. Tapi saya, ya kan? Yang berikut, kehilangan pekerjaan. Ada satu prinsip yang selalu saya pegang begini. Justru di saat saya terbatas, justru saya tidak justru ketika saya berada pada kondisi yang tidak punya, justru ketika saya berada pada kondisi yang lemah, ketika saya mampu berdiri melewati semuanya itu, ketika saya mampu merasa cukup melewati semuanya itu, disitulah saya merasa bahwa Tuhan ternyata benar-benar tidak pernah meninggalkan saya. Karena kadang ketika kita cukup, kita hanya selalu berpikir, ini kan karena saya yang capek kerja, ini kan penghasilan saya, ini kan. Kalau Amsal bilang apa? Kaya itu bukan karena tetesan keringat. Kaya itu bukan karena banyaknya yang kita dapat karena bekerja. Tapi kaya itu adalah seberapa yang kita dapat di telapak tangan kita ini diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya diberkati oleh Tuhan? Seberapapun yang kita miliki hari ini, kita bersyukur dan Tuhan berkati itu menjadi cukup dalam hidup kita. Pokoknya intinya begini, lihatlah bahwa Tuhan itu selalu ada. Ketika sudah tidak mampu, kita bilang aja Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti. Itu aja. Tapi jangan kita Tuhan pasti-pasti, lalu kita tidak setia. Hidup dalam ketidaktaatan, oh Tuhan bilang, oke lah kalau kau lebih berharap ke yang kau tempati taat, ya silahkan ikut ke sana. Burung-burung di udara tidak menabur, Tuhan kasih. Apalagi kita, ketika kita betul-betul menampakkan diri kita bahwa kita anaknya yang selalu menengadah kepadanya. Bayangkan, kita yang selalu meminta kepada orang tua. Tidak punya sesuatu, kita merengek sampai sedianya sesuatu itu, baru kita berhenti. Siapa tetangga yang tidak akan bangun buka pintu kasih roti? Kalau kita di situ terus ketuk, tolong minta roti, lapar. Apalagi bapak kita. Cuma masalahnya adalah kita tuh maunya minta hari ini langsung ada, setelah minta kita pergi. Kita tidak pandai mengambil hati Tuhan. Kita lebih memilih untuk berada dalam zona nyaman menurut pikiran kita. Apalagi tadi satu ya? Ya, garda terdepan ya. Garda terdepan. Dalam ini ya, pasti mereka ya pasti. Saya saja tidak pernah lupa untuk memasukkan itu dalam doa syafaat setiap ibadah. Karena apa? Saya benar-benar bisa membayangkan. Kita saja yang di rumah khawatir. Apalagi mereka yang harus setiap saat berhadapan. Jadi saya itu kadang-kadang ketika nonton TikTok
TikTok, lalu yang muncul di situ orang-orang kesehatan yang harusnya berada di garda terdepan, lalu mereka bergembira dengan baju-bajunya yang seperti itu. Saya langsung bilang, aduh terima kasih Tuhan. Semoga anak-anakmu dimanapun mereka berada dalam tugas dan tanggung jawabnya, berada pada posisi terdepan seperti itu, juga bisa memiliki sukacita seperti itu. Karena berat untuk menghadirkan sukacita seperti itu. Tapi orang-orang yang legowo dan percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dia, keyakinan penuh dalam dirinya bahwa Tuhan pasti menjaga dia, pasti mampu untuk melakukan sukacita yang seperti itu. Jadi ya, kita tidak bisa lepas dari dinamika hidup yang harus kita jalani. Tapi mari kita kembali kepada janji Tuhan, bahwa sekalipun kita berada pada zona yang tidak nyaman, mari kita bersukacita dalam segala hal. Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Sebagaimana Yesus hadir dalam perjalanan Kleopas dan teman-temannya ke Emmaus, kita yakini bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersama-sama dengan kita, apapun situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa klik apanya nih, Elvis, sebentar. Bisa di-unmute kok itu. Masing-masing juga bisa di-unmute itu kok. Raise hand. Mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand, atau teman-teman kesempatan yang tidak bisa kita sering dapatkan, bisa komunikasi langsung sama Kak Thalita meskipun by Zoom. Semampunya. Memberikan semampunya. Kita berbagi semampunya ya. Ya baik, teman-teman ada yang mau bisa raise hand. Saya juga kurang paham news kalau di Zoom kayak ini. Ini ada yang ada more, terus raise hand. Mungkin bisa yang mau langsung bertanya langsung ketimbang lewat lewat chat. Ada teman-teman? Waktunya tinggal 27 menit. Karena Saya berharap kita on time karena saya harus berangkat ke Toraja besok untuk tahap akhir proponen ya. Amin. Mau persiapan, mohon doanya. Iya. Ada lagi yang lain? Tangan Elvis. Elvis itu chat pribadi. Pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya, Kak. Sebelum penutup ya. Jangan terakhir. Saya harus mau tanyakan ini. Saya cuma mau tanya ini. Oh, iya. Udah Bang tadi bilang saya nanya, dia mau nanya, diam aja. Ya udah silakan Bang Theo langsung. Halo, selamat malam buat Ibu proponen. Ya, malam. Selamat malam buat Bung teman-teman. Theo. Ini Bu, saya mau nanya sebenarnya di dalam Alkitab kan jelas kita tidak perlu merasa khawatir dan jangan khawatir. Tapi kalau dari perspektif saya juga kekhawatiran juga tidak selalu menjadi hal yang negatif buat kita. Iya. Bisa juga membawa hal-hal yang positif buat kita. Iya. Contohnya sepertinya kita khawatir akan ujian kita besok, jadi otomatis kita akan belajar malam ini. Ya. Dan hari-hari sebelumnya. Ya. Dan itu salah satu contoh kecilnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kekhawatiran itu diperbolehkan juga di dalam Alkitab atau bagaimana? Oh iya. Tapi dalam tanda kutip kekhawatiran tidak berlebihan. Kalau memang kekhawatiran berlebihan itu tidak bagus sebenarnya, sangat-sangat tidak bagus. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Theo. Ingat Bung Theo dulu di GMKI ada namanya Bung Theo di Makassar dulu. Ya, oke. Saya pikir ini pertanyaan berulang ya, Sertin. Ya, tadi sudah pernah disampaikan sama Serti dan saya sepakat dengan Bung Theo sebenarnya bahwa ada yang tidak buruk. Pertanyaan pertama tadi kan, apakah semua kekhawatiran buruk? Saya katakan tidak semua. Kenapa? Ada yang kekhawatiran yang menggiring kita pada tingkat kewaspadaan dan penjagaan. Seperti tadi, kalau kita mau ujian, kalau kita ada kekhawatiran jangan-jangan nilai saya nanti cuma 5, ya kita belajar. Itu kan tidak berlebihan. Sebenarnya itu kekhawatiran yang memicu kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Tapi sebenarnya yang keras disikapi di sini adalah seperti yang saya katakan tadi, ketika kekhawatiran itu sudah sampai pada titik melupakan kehadiran Tuhan, meragukan kemampuan Tuhan untuk mencukupi, meragukan kemahakuasaan Tuhan.
Jadi seolah-olah apa yang kita pikirkan itulah sudah yang pasti akan terjadi, sehingga kita berat betul untuk memikirkannya dan menindas kita. Kita mengintimidasi sendiri diri kita dengan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa lagi. Jadi mungkin begitu Bung Theo. Saya sepakat dengan Bung Theo bahwa tidak semua. Ada kekhawatiran yang membawa kita untuk lebih bertindak positif seperti tadi itu. Ini kan kenapa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus? Ini khotbah di bukit. Penekanannya karena memang bisa kita bayangkan dalam menjalani hidup ini, yang paling banyak dikhawatirkan orang itu sampai lupa saudara, lupa teman, lupa segala-galanya adalah persoalan makan, minum, dan pakai. Iya kan? Kehidupan duniawi. Bahkan banyak orang justru hal-hal seperti itu yang membuat dia menjadi batu sandungan bagi dia untuk dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang, janganlah hatimu melekat pada hartamu. Karena sesungguhnya siapa? Ini Abraham ini menjawab sebenarnya khotbah 2 minggu lalu. Pembacaan kita 2 minggu lalu. Siapa yang mengasihi orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, pacarnya, apanya pun melebihi dari dia mengasihi Tuhan, Alkitab secara jelas mengatakan bahwa dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Tuhan tidak mau jadi nomor 2, tapi Tuhan mau nomor 1, yang terutama dan yang pertama. Nah, kenapa Abraham memberikan Ishak? Karena memang dia lebih mengasihi Allah daripada Ishak. Karena dia tahu bahwa Ishak itu adalah pemberian Tuhan. Kenapa saya harus lebih fokus pada pemberian daripada yang memberikan? Saya harus lebih fokus kepada yang memberikan daripada pemberian. Sehingga Alkitab secara jelas mengatakan bahwa janganlah hatimu melekat pada hartamu. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua pemberian-pemberian itu yang membuat kita jadi khawatir akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Itu sebenarnya kenapa Tuhan mengangkat jangan khawatir ini. Oke, masih ada teman-teman? Sepertinya nggak ada, Kak. Ada lagi ya? Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin singkat aja. Apakah kekhawatiran itu bisa berakhir dalam kehidupan kita atau akan ada terus di sepanjang kehidupan kita? Saya pikir kekhawatiran ini akan ada terus. Apalagi kan kita tidak akan selalu berada di zona nyaman. Kekhawatiran itu akan selalu ada. Tapi mari kita pelajari seperti yang dikatakan Bung Theo tadi. Kekhawatiran ini apa dampaknya untuk kita? Kalau dampaknya sudah negatif, nah itu sudah berbahaya itu. Tapi kalau dampaknya positif, khawatir ya. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Kalau kita mau dengan segala kegagahan kita bahwa saya itu sehat aja ini dan lain sebagainya, ya pasti kan kita berjalan, kadang mau pakai masker pakai, mau tidak. Tapi kalau kita khawatir, wah bahaya ini corona ini, kalau kita tidak hati-hati ya ini, berarti kita akan disemangati untuk selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Selalu akan ada. Karena tidak semua perjalanan hidup kita ini akan berjalan seperti yang kita bayangkan. Tapi kadang-kadang kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Jadi, ketika kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu yang kita bangun, menggiring kita untuk lebih bersikap positif, lebih berhati-hati, lebih mawas diri, lebih waspada, saya pikir itu tidak masalah. Tapi masalah kekhawatiran pasti akan ada terus. Cuma Tuhan bilang apa? Kalau hanya karena persoalan yang kamu mau pakai, mau minum, mau makan, yang membuat engkau sampai betul-betul melupakan Tuhanmu, jangan. Karena apa? Ketika engkau hidup setia, hidup taat, semua yang kau butuhkan itu Tuhan akan berikan. Banyak kan orang melupakan Tuhan hanya karena sibuk mencari yang itu. Salah jalurnya. Kalau orang mencari jejak di pramuka, salah tanda panahnya. Ada yang membelokkan tanda panahnya. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan. Panahnya malah cari dulu yang kita butuhkan. Nanti kalau kita buntu baru datang sama Tuhan. Salah kan? Makanya kita tidak nikmati jalannya Tuhan. Kita tidak temukan kotak yang disiapkan oleh Tuhan karena kita salah arah. Oke, karena waktu kita memang sudah terbatas dan tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa langsung kita tutup ya. Ya, sebulan dan ya kesimpulan. Jadi
Closing statement. Kesimpulan ya? Ya. Ya, oke. Jadi kekhawatiran itu saya bayangkan seperti ini. Orang yang membuka payung sebelum hujan. Ya. Jadi orang mendung ini, ayo kita buka payung. Jadi dia jalan pakai payung, padahal sebenarnya tidak ada hujan. Mendung kan tidak selamanya hujan, ya. Itu semacam ilustrasi aja. Yang pertama penutupnya itu kenapa kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Tapi ketika saya berbicara khawatir, bayangkan penegasannya yang saya sampaikan di poin kedua tadi ya, sehubungan dengan pembacaan kita. Ya, kenapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama, saya akan menegaskan kembali supaya kita ingat bahwa tidak akan pernah ada anak Tuhan yang mengemis. Tidak akan pernah ada anak Tuhan yang berkekurangan dalam segi apapun. Ketika dia sadar, ini hanya bagi mereka yang sadar ya, ketika dia sadar bahwa bapaknya kaya. Kalau ada yang hari ini selalu sudah dibilangi menikah sudah umur dan lain sebagainya, tidak perlu takut. Dalam kekurangan untuk mendapatkan itu, Tuhan pasti menyediakan. Yang penting kita sadar bahwa Bapa kita mampu melakukannya. Tapi kalau kita tidak sadar, nah inilah biasa terpaksa. Daripada aku diolok-olok terus sebelum ini, sambaran mau. Nah, sambaran akhirnya putus tengah jalan juga kan. Nah itu yang pertama. Tidak akan ada anak Tuhan yang mengemis. Tidak akan ada anak Tuhan yang hidup dalam kekurangan ketika dia sadar bahwa bapaknya kaya. Ingat kasus anak bungsu ya? Ya, anak bungsu pergi meninggalkan ayahnya membawa semua jatahnya kan? Setelah semua habis, dia mau makan ampas makanan babi, tidak ada apa yang dia ingat. Saya mau dengar ada enggak yang ingat di sini? Saya udah bilang sama Elvis, bikin gemar membaca Alkitab. Ayo. Ada yang ingat apa yang dikatakan anak bungsu itu? Kenapa saya harus bersusah-susah di sini sedangkan di sana bapakku punya segalanya. Di sana bapakku kaya. Akhirnya panggilan jiwa itu yang membuat dia kembali kepada bapaknya. Akhirnya bapaknya memberikan jauh lebih daripada apa yang didoakan dan apa yang dia pikirkan. Dia hanya mau pulang karena dia sudah malu, dia mau jadi pembantu. Dia hanya mau dapat gaji dari bapaknya. Tapi di luar daripada apa yang dia pikirkan, justru lebih dari itu yang bapaknya berikan kepadanya. Jadi sekali lagi tolong pahami ini. Tidak akan ada kita yang berkekurangan, tidak akan ada kita yang terbatas, tidak akan ada kita yang mengemis ketika kita tahu bahwa Bapa kita sanggup melakukannya dalam hidup kita. Hanya saja satu catatan pentingnya, carilah kerajaan Allah. Hiduplah dalam kesetiaan dan ketaatan. Yang berikut, khawatir tidak menyelesaikan masalah. Dikatakan tidak menambahkan umur kita. Ketika kita khawatir tidak menambahkan umur kita, tetapi khawatir justru menambah masalah. Yang berikut, khawatir melemahkan keyakinan dan kepercayaan kita akan kebesaran Tuhan. Power statement-nya, kekhawatiran tak akan melenyapkan kesedihan esok, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Bisa? Kekhawatiran tak akan melenyapkan kesedihan esok, tetapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Makanya Tuhan bilang, kalau susahmu hanya hari ini, jangan bawa untuk hari esok. Kau menderita 2 hari, cukuplah. Kan so, firman Tuhan katakan, setiap hari Tuhan memberikan berkat yang baru. Oke. Mungkin itu, mohon maaf dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Ngomong kekurangan lagi. Ya, mungkin Kak bisa tutup kita dengan doa. Doa ya. Oke. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Kami alami, kami nikmati, dan kami rasakan cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami jalani.
Kami terus diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami pun terus kuat untuk menjalani hidup ini, apapun situasi dan keadaannya. Terima kasih Bapak di sorga, bersama dengan TPGT Laujanan pada malam hari ini, kami sudah banyak berdiskusi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran, secara khusus dari firman-Mu dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tuhan sempurnakan pada pendengaran kami semua, biarlah sungguh-sungguh dapat kami pahami secara benar sesuai dengan maksud Tuhan, dan kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Dijauhkan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam hidup kami, bahkan kami dibimbing untuk terus hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan di hadapan Tuhan, untuk menikmati janji-janji dan rencana-rencana indah Tuhan dalam hidup kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk terus-menerus berserah dan berpegang kepadamu. Karena kami yakin yang terbaik semua datangnya daripada Tuhan. Masa depan kami semua ada di tangan Tuhan. Mampukan kami untuk menikmati masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami dapat menikmatinya karena kami terus berjuang untuk hidup setia dan taat di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengenal pribadi mereka masing-masing. Engkau mengenal pergumulan mereka. Engkau mengenal rencana-rencana mereka. Engkau mengenal kerinduan-kerinduan mereka. Dan kami pun tahu Tuhan, bahwa dalam kemahatauhan-Mu pun Engkau punya banyak cara untuk menjawab setiap keadaan dan pergumulan, bahkan kerinduan dan harapan-harapan mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami akhiri diskusi kami pada malam hari ini dengan syukur kepadamu, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami malam hari ini dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Jika kami beristirahat nantinya, Tuhan berkati dan pelihara kami sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok hari kami percaya dalam perkenaan Tuhan, kami pasti bangun dengan tubuh yang sehat, menyambut hari Tuhan yang baru dengan penuh ucapan syukur. Bersama dengan kami yang hadir dalam diskusi malam hari ini Tuhan, kami membawa kepadamu orang-orang yang berada pada garda terdepan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dokter, para medis, tenaga sukarelawan, pemerintah, ilmuwan yang berusaha mencari vaksin. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha mereka, lindungi dan pelihara mereka, sukacitakan dan gembirakan hati mereka untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yakinkan mereka bahwa Engkau terus menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan yang datang bermohon bersyukur, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang kami percaya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala dan Sang Pemelihara jiwa kami, sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kami, yang sungguh menaruh pengharapan kami kepada-Mu. Amin. Amin. Baik teman-teman, mungkin semua bisa dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Masih ada 11 menit. Ya. Ada 11 menit kah? Ya, kita Elvis, fotoan. aman? Aman. Ini Teman-teman bisa semua Aman. dinyalakan. Bisa. Aktifkan dulu semua kameranya. Jadi kita bisa foto bersama. Kayak mana caranya? Foto bersama, screenshot bersama mungkin. Screenshot bersama cocok. Astaga. Hitungan ketiga. Admin PPGT ini siapa yang bisa ya, Pis? Bisa. Jadi dari laptop kan ya, Pis? Karena dapat semua. Screen. Mungkin ya, dengar suara Elvis ya. Pasang Ya. buka. Ini masih ada yang mati. Terbaik. Waduh. Kita muncul itu kiri. Gangguan kalau nyalakan video aku. Teman-teman semua sudah nyalakan? Harusnya. Ya. Glenn dan Simi Kledang. Sorry ya, from Bertin. Glenn, Semangat begitu Melki. Oke, Oh, itu mungkin kakak sudah. aku itu Son, jangan. Oke, bisa Semangat Pis. Di. Hitungan ketiga ya. Ya. 1. Ini yang mana nih? Kira Dwi Ayu, kasih muka cantik Dwi Ayu. 1, 2, 3. Sekali lagi.
Soalnya banyak ini, 2 kali screenshot soalnya. Ya kira. Tapi buat berarti satunya nggak usah dong. 3. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Talita. Terima kasih sekali Kak. lagi. Terima kasih, Kak. Ribu udah Kak. Sukses, sukses tahap 3-nya, Kak. Sukses tahap 3-nya. Tuh. Baik. Pamit ya. Maupun ada di Makassar, dimanapun berada, di Toraja, ada di Jogja atau Jakarta, semuanya terima kasih yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Belum ada yang mau keluar. Bye-bye tapi belum ada. Sudah keluar orang baru. Sir, Sudah keluar Ibu Talita baru. Baru keluaran. Ronde kedua. Jangan mau berdua ya. Ronde kedua, Cai. Ronde kedua. Ronde kedua. Ping. Lihat tuh. Ping reng. Ya, satu-satu. Saudara-saudara. Saran aja, apakah kamu seperti ini, apakah kamu ibadah seperti ini? Kayaknya seperti ini lebih seru ya. Seru ya. Iya. Kira ada tadi kita mau nyanyi ya? Soalnya aku mau lihat muka-muka jauh tuh rasanya kangen ya. Ini anu aja. Mana tuh? Minta pendapat teman-teman. Agak rancu di nyanyinya sih, sepertinya. Bagus kok suaranya Roa tadi itu. Putus-putus kah? Guys, dari pengurus nggak ada info kah? Sepertinya kita akan bertemu minggu depan. Baru Tanggal berapa itu share? Tanggal berapa? Ada info sedikit. Dalamnya ada info sedikit sih. Jadi tetap stay tune. Gabung lagi. Sampai bertemu. Nggak gabung malah nyempil di Ayub. Aku gabung dari tadi cuma malas nimbul di kamera. Alah. Si Nopi mana Nopi? Sudah keluar ya? Yang ngomong sudah Bang Teo. Mute-nya tuh diaktifkan, Bang. Oke. Sudah dengar ya? Ini ada info untuk kepanitiaan itu, untuk panitia LKPD itu kita akan rubah. SK-nya akan dirubah nanti. Itu menjadi panitia rapat anggota. Tadi kemarin saya sudah bicarakan sama sekretaris majelis, dibilang itu nggak masalah, yang penting dirubah, ada SK perubahannya nanti dari pengurus. Jadi itu infonya sekedar. Tadi saya mau kasih tahu Nopi, cuma Nopinya sudah terlanjur keluar sih. Jadi teman-teman yang bergabung di panitia nanti tidak lagi menjadi tim kerjanya LKPD karena kita sudah lewat waktu dan pengurus juga sudah membahas itu. Kita akan alihkan menjadi rapat anggota yang kalau Tuhan berkenan kita akan adakan tahun ini. Jadi akan pergantian pengurus di tahun ini. Oke, jadi itu sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.